Apa yang saya jalani ini meskipun sampai sekarang belum kelihatan apakah akan berhasil atau tidak, tapi saya yakini bahwa suatu saat dengan penuh kesabaran, ketelatenan ini akan bisa membuahkan hasil seperti yang saya impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy. Saya asli Tulungagung dan tinggal di Tulungagung. Sudah berkeluarga, punya 2 anak. Keseharian saya mengajar di SMK. Tapi saya punya hobi. Yang pertama musik, yang kedua tanaman. Itu sudah saya jalani sejak usia saya masih remaja, sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu. Menurut hobi saya yang paling utama yaitu tanaman, dan itu sudah saya jalani sejak 20 tahun yang lalu, yang pada waktu itu tidak ada informasi seperti sekarang. Saya hobi tanaman itu sejak usia remaja. Waktu itu lulus SMA, saya mulai belajar menanam, bagaimana caranya menanam sekarang. Dan kalau dibilang guru, siapa yang mengajari saya menanam, saya belajar sendiri dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, dari teman-teman komunitas. Yang itu saya praktekkan, meskipun prakteknya itu enggak langsung berhasil ya, pasti suatu saat ada gagal, kadang mati juga, kadang patah dan sebagainya. Cara perawatan tanaman itu mudah sebenarnya. Yang terpenting bagi saya menjaga media itu tetap bagus. Jadi kalau untuk kuncinya kita buat media yang sebagus mungkin. Kalau saya dari campuran berbagai macam bahan. Yang pertama pasir Malang, ada sekam bakar, kemudian ada pasir lokal di sini. Untuk penyiraman biasanya saya sirami 2 hari sekali. Kalau untuk pupuk kita pakai pupuk kimia juga, termasuk kita semprot pakai B1. Dan juga jangan lupa untuk menjaga agar tanaman kita tidak terserang oleh hama dan jamur. Itu sering-sering kita bersihkan, termasuk menghilangkan hama-hama yang mungkin nempel atau ada yang di situ. Keluh kesahnya karena tanaman khususnya bonsai itu memakan waktu proses yang sangat lama. Jadi terkadang orang-orang di sekitar kita itu tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Dari dulu kayak tidak ada perubahan, cuma itu-itu saja. Dan kadang kita dianggap seperti orang iseng yang tidak ada arah tujuan mau apa. Padahal di otak kita itu punya satu
program bagaimana membuat sebuah tanaman dari nol, dari yang bentuk liar itu bisa menjadi tanaman kecil minimalis yang indah. Dan terus terang itu memakan waktu yang cukup lama. Kadang kita juga tidak sabar untuk menunggu waktu sampai tanaman kita jadi dan bagus. Kadang kita juga terkesan memaksakan agar cepat jadi. Untuk hasil secara materi memang tidak bisa kita ukur dengan seberapa besar ataupun seberapa kecil tanaman kita, tapi yang paling bisa diukur adalah seberapa kita berkarya pada tanaman itu. Jadi kita tidak menjual tanaman, tapi kita menjual karya. Sebenarnya itu yang ada di bonsai. Harapan saya suatu saat saya punya sebuah galeri bonsai kecil yang di situ akan saya pasang karya-karya saya dan saya tunjukkan ke masyarakat umum melalui langsung, baik mereka datang langsung ke sini ataupun melalui media seperti online shop. Dan yang terbesar adalah mendidik terutama anak saya dan para generasi muda untuk mencintai tanaman, dan mereka sampai hati tertanam, karena tanaman itu adalah bagian terpenting dari kehidupan kita di bumi. Mau tidak mau kita nggak bisa pisah dari tanaman, dan kita harus mencintai tanaman, tulus memperlakukan tanaman dengan baik, dan membuat bumi kita makin hijau. Oke, terima kasih. Ini sedikit cerita dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ini sedikit dari yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kepada para sesama pecinta tanaman, kita jangan sampai putus asa, kita jangan sampai nyerah. Apa yang kita lakukan itu adalah hal yang mulia, hal yang baik, karena secara langsung ataupun tidak langsung kita menjaga bumi kita makin hijau.